Halo. Wih, kalau penyanyi gitu tuh langsung bu, gitu. Oke baik. Baik. Sapa-sapa dulu boleh rekan-rekan Halo media. semua. Para rekan media. Apa diterusin dong. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kau baik ya? Iya. Kamu kayaknya deg-degan ya? Soalnya sinetron terbaru kan. Aku baru tahu kali ini ya sinetron dan dikasih kesempatan gitu. Keren. Ini perdana juga gitu dan ketemu sama cast-cast yang seru dan juga wanita paling top kan. Salim dulu, betul. Iya. Deg-degannya beda nggak pas nyanyi sama beradu acting sama teman-teman? Enggak, kalau udah nyanyi kan itu udah bidangnya kan jadi gampang. Cuman kalau ini mah susah banget kenapa ini. tuh? Susah, pulang perginya juga jauh lagi. Jauh banget. Dan gue kempes tengah jalan. Oh ternyata dia diem dari tadi tuh lagi kesel ternyata. Iya, ini lumayan jauh sih di Lido, tapi kita cinta Lido kok. Suasananya enak, bisa membuat hari-hari jadi lebih indah. Walaupun pulang pagi, tapi paling top sudah. Tapi kan soalnya kalau nyanyi kan biasanya sejam selesai, ya kan? Kalau ini kan harus berlama-lama di lokasi syuting, jauh pula ya kan? Iya. Berapa jarak tempuhnya? 2 jam kak. 2 jam. Dari Kemang aku. Dari Kemang ke Iya, Lido, ke Lido. mantap. Oke, Onyo ini pertanyaannya Onyo. Di dunia tarik suara, kamu sudah nggak diragukan lagi, alhamdulillah. Dan ini pertama kalinya kamu masuk ke dunia acting. Apa yang bikin kamu mau gabung di sinetron kali ini? Yang pertama ini menjadi hal yang baru buat aku, jadi keluar dari zona nyaman yang dimana sering dikasih mic buat jadi penyanyi, sekarang pakai clip on untuk action, gitu, untuk syuting gitu. Dan juga karena emang aku juga pernah nonton untuk film-filmnya Ari, terus juga sering lihat Echa juga. Bisa aja sih Onyo. Gitu. Terus juga ada beberapa yang dimana aku kayaknya pengen deh suatu saat nanti bisa punya project bareng sama mereka gitu. Akhirnya ketika dapat tahu ikut casting ini, dapat tawaran, akhirnya aku senang kan karena bisa main sama Ari, bisa main sama Echa. Tercapai ya, terwujud Iya, gitu. tapi aku masih aku masih itu kemarin masih belibet sama kata-katanya. Terus karena kan aku cukup di sini karakternya cukup pintar gitu, pintar. Kan aslinya pintar juga dong. Iya, pintar nyanyi. Gitu. Terus juga ketemu sama temen aku Ucup gitu. Cup. Terus juga karakternya dia tiba-tiba di sini jadi beda. Aku pikir aku tuh berteman sama Ucup, ternyata dia adalah musuhku gitu. Aslinya berteman, tapi di nonton ini musuhan. Iya, musuhan kita. Pas tadi tuh, pas mau berantem kalian, Onyo peragain dong di kamera. Terus apa gitu? Lihat kamera. Iya. Redegan. Pokoknya Cup awas ya ntar. Pokoknya gengnya dia itu menjadi salah satu geng yang dimana aku nggak suka sama timnya mereka. Gitu. Iya ya. Tapi aku balik lagi, aku tuh bersyukur banget karena bisa dikasih kesempatan untuk bisa beradu acting sama senior. 1. Aduh, Saga gue udah gak sabar banget pengen mukulin lu nih. Ayo sekarang. Terima kasih. Kalau papa kamu, ayah kamu kan senior aku. Enggak, dia nggak bisa acting lagu jagoan aku. Wih, gak mau kalah sama ayahnya. Thank you Onyo. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Kak Ari Irham. Halo. Yes, halo. Hai. Halo teman-teman media, selamat sore. Sore. Kali ini berperan sebagai Marco. Yes, betul. Kalau ngeliat tadi udah nonton gitu ya episode pertama, Marco tuh senyebelin apa atau sekeren apa menurut kamu? Dia itu yang paling keren di sekolah aja sih. Wis. Dia Gitu, starnya bener di dong, sekolah karakter Marco, gitu. bukan Ari gitu. Oh iya Marco. betul. Iya, yang paling keren di sekolah. Dia tuh kayak dikagumin gitu sama teman-teman, sama cewek-cewek juga di sekolah gitu. Wis mantap. Kayaknya gue main motor juga. Bintangnya sekolah gitu Bintangnya ya. sekolah itu dia. Mantap. Jajaka kalau di Bandung. Apa tuh Jajaka? Ya, itu tuh apa ya, kayak mojang Jajaka gitu. Oh, cowok ganteng yang keren gitu ya. Gitu. Ya, kayak Bang None, ya benar kayak Bang None. Oh, mantap. Oke, Ari, pertanyaannya,
berpengalaman di dunia acting. Gimana pengalamannya dapat partner acting, debut bareng Echa dan juga Bad Trumpet? Enggak lah kak, oh, enggak lah. Dia profesional. Enggak. Pengalamannya seru lah, pengalamannya seru karena gini. Ini kan pertama kali lagi aku juga masuk stripping kan di sini. Jadi aku juga masih butuh adaptasi dan juga aku butuh belajar lagi dari teman-teman yang ada di sini juga semuanya gitu. Ya iyalah, karena kan Aku maunya belum pernah sinetron loh. iya tapi kan tetap aja kita sama-sama belajar di sini jadinya gitu. Panjang jadinya nih gara-gara lu. Iya. Gitu. Ya sama-sama belajar ya adaptasi lagi gitu. Jadi lumayan cukup sulit juga gitu masuk ke stripping gitu. Tapi kalau berteman pasti berteman dong sama teman-teman. Ya, tadi kita berantem mulu kan. Iya, karena udah saling bestingnya. Benar. Tapi kalau di lokasi syuting itu sedekat itu juga, seintens itu juga tuh gimana kalian? Sama kayak gini juga udah. Karena dia paling tua di sini. Enak aja ya. Banyak yang kasih kita. Wah parah. Wah Eca biasa. Maaf ya, bukan gitu maksudnya. Eca, kamu bilang gitu, yang tersinggung banyak banget Eca. Yang lebih tua kalian awet muda banget. Maksud aku, semua cast bukan, demi kamu, dulu. Nah, maksud aku, cast anak sekolahnya yang paling tua itu Ari. Enggak sama beda bulan. Enggak kamu. Oke, teng, kita sudahi. Jadi kalau bisa di lokasi syuting tetap juga ikatannya juga intens, kedekatannya intens. Jadi nyaman di lokasi syuting ya bareng teman-teman. Kayak gini aja kayak tadi berantem mulu gitu. Rebutan omongan gitu, Iya. main ceng-cengan. Jadi happy di lokasi syuting juga ya. Happy banget. Thank you. Kita langsung bergeser ke Yusuf Kartiko sebagai sahabat. Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pergi ke masjid dan ta'aruf. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf. Kayaknya ini pantun dipakai setiap pertemuan deh. Soalnya dia udah hafal banget si Ucup. Gimana tadi pemeran kamu meranin sosok itu? Menurut kamu bagaimana penggambarannya? Alhamdulillah sih yang tadi saya lihat bagus. Itu Dia sok cool gitu ngomongnya ya, Ucup ya. Sok cool gitu. Oh iya, ya elah cup kata dia. Nggak, jangan gitu, ntar ban lu robek lagi loh ini. Gimana silakan. Jadi menurut aku tadi aku juga kaget sih pas scene adegan kita berantem itu sebagus itu, apalagi onnya tiba-tiba paling sering nonton aja sih yang film-film mafia biar aku bisa mengertiin peran-peran yang seperti ketua geng motor. Apalagi aku sering berbincang sama Mas Ivan, sama Mas Wicik juga bahwa apa ya kekurangan aku setiap aku ngelakuin satu scene itu sih. Jadi banyak juga tanya-tanya sama senior-senior bagaimana penggambaran karakter kamu gitu ya. Ya betul, walaupun mungkin yang bisa aku lengkapin dari Ari itu yang kita walaupun udah lama di industri kita satu sama lain masih belajar lah ya. Pasti terus belajar dong ya. Jadi biar tidak ada puasnya, biar terus naik. Oh Nyok kenapa ketawa Nyok? So pinter banget. Ketawanya temen gue gak kayak begini nih aslinya nih. Tumben banget bro, balu bro. Aku kebayang sih di lokasi syuting bagaimana ceng-cengannya mereka nih. Iya. Thank you Ucup. Oke, tepuk tangan dulu boleh teman-teman media. Terima kasih. Selanjutnya kita mau ke Baby sebagai Mila. Halo semuanya. Hai. Baik, kamu kabar baik juga? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baby pertanyaannya, kalau tadi kita nonton episode pertama, karakter Mila itu Judas sebenarnya belum keluar tadi ya episode pertama ya? Episode pertama, iya. Menurut kamu sendiri, penggambaran kamu sebagai Mila, bagaimana? Senyebelin apa? Atau serese apa di sekolah gangguin cewek-cewek lainnya yang paling kamu rasa paling mantap sedunia? Sebenarnya aku gangguin tuh bukan karena aku iri sih, tapi karena dia deket aja sama cowok aku. Jujur aku ngeliat Mila nih kayak, wah kalau misalkan gue ketemu cewek di dunia nyata kayak gini, gue udah kayak apaan sih lu freak banget. Karena jujur freak
banget. Mila tuh kayak centil, ganjen, terus juga dia primadona sekolah kan. Jadi kamu merasa tersaing gitu ya? Enggak dong. Enggak? Karena aku sama Marco kan. My baby bukan. Jadi aku nggak merasa tersaing. Cuman aku nggak suka kalau ada cewek yang deket sama dia. My baby apa tadi? My baby bu. Oh. Baik, kalau baby ngomong baby bu tuh lucu. Onyo coba ngomong my baby bu. Gua lagi. Jadi kalau misalnya in real life di dunia nyata gitu, kamu udah punya pacar kamu guest star lah di sekolah, bintangnya gitu, terus dideketin sama cewek-cewek lain, menurut kamu akan gimana sikapnya? Aku kayaknya bakal diem aja sih, karena aku ngeliat aja cowoknya bener apa enggak. Kalau misalkan bener kan pasti bakal ya udah bodo amat gitu kan. Jadi aku tipe yang cuek sih. Cuek ya. Jadi Yang kalau penting cowoknya aja. Kalau pasangan kita aman, akan aman. Yes, betul. Iya. Gitu. Thank you baby. Thank you. Beri kasih tepuk tangan teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini dia yang semuanya kita seumuran. Oke, kita ke Kareza. Kalian yuk. Udah umuran terus. Kareza boleh sama-sama Halo sama dia. semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Yudo dan penulis tersayang Kak. Wah, selalu dapat perantai bajingan. Kalau istrinya 2, istrinya 3, anaknya 3, selingkuh. penjahat. Itu selalu dari Putri Pangeran, anak jalan tadi dibilangin itu selalu ada. Karena Alhamdulillah. nggak usah acting. Oh gitu. Jangan dibongkar loh, Pak. Iya, jadi langsung aja. Benerannya kayak gitu ternyata ya. Oke, kakak, tadi kan aku lihat tuh auranya pas lagi turun mobil tuh langsung kelihatan jahatnya gitu ya. Langsung kan orang nyebelin nih gitu ya. Menurut kamu sendiri bagaimana pendalaman karakter kamu untuk bisa menciptakan dan juga masyarakat tersampaikan bahwa karakter kamu tuh nyebelin, egois kayak gitu, gimana? Silahkan. Kayaknya bener kata Fuli, kayaknya nggak perlu. Oh nggak perlu kak. Natural. Lebih natural aja sih, aku sih apa lagi sekarang aku jadi anakku ya sekarang ya. Udah pernah main film bareng, terus lebih pendalaman karakternya itu sih ya aku lebih sering tektok aja sih sama Marco seperti apa gitu, kita pendalaman karakternya gimana ya nanti kedepannya kecepatan nulis juga seperti apa gitu. Iya, soalnya kan ini kalau misalnya aku pelajarin sosok Dewa ini kan adalah sosok yang jahat dan dia malah justru menjadi korban dengan ambisinya dia sendiri. Gimana kakak bisa mentransfer itu kepada masyarakat yang nonton? Sebenarnya sih kalau ini ambisi ya, ini dosa masa lalu karena dari papanya Luna, dari Marta, dari Rifki itu kita sahabatan dulunya gitu ceritanya. Kita satu geng, kita punya dosa masing-masing, mereka udah punya jalannya sendiri yang bagus. Cuman saya doang Dewa yang masih hitam. Jadi korbannya ya anak-anaknya. Gitu. Ini sebenarnya kisahnya tentang tabur tua ya. Bagaimana generasi sebelumnya tuh menabur sesuatu, generasi akan mendatang akan menuai itu semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan boleh teman-teman media. Oke, kita selanjutnya ke Kak Sylvia sebagai. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kalau bilang tadi dulu jadi anak-anak mudanya, sekarang jadi mamanya. Menurut aku muda terus, kakak nggak beda-beda. Rekening berapa mbak? 08. Kakak, ini pertanyaannya, karakter Marta sebagai sosok ibu yang tegas, apa sisi lain dari Marta yang ingin kamu tunjukkan kepada penonton? Oke, sisi lainnya Marta itu adalah ibu yang di balik tegasnya itu dia penuh dengan kasih sayang yang sangat tulus. Bahkan dia menyayangi yang bukan anak yang terlahir dari rahimnya sendiri. Itu kenyataannya pasti banyak ya kak ya. Banyak ya peristiwa itu, tapi aku pun ada pengalaman pribadi lah. Memang dari keluarga pun juga ada yang memang mengangkat anak. Aku melihat dia, bagaimana dia memperlakukan anak itu, ternyata tidak ada bedanya kok. Sama-sama memperlakukannya seperti anak sendiri, menyayangi, mengasihi, merawat. Bahkan ya mereka kasih semuanya untuk anaknya. Itu yang aku lakukan sama Luna. Bagaimana Marta mau tetap menjadi ibu yang tegas, karena sekarang ini kan Marta sendiri ya ketika papanya sudah tidak ada. Nah di sini nanti Marta akan aku bikin dia benar-benar jadi struggling banget lah. Cewek tapi yang bisa menjadi sosok ayah juga gitu.
Gitu. Soalnya kalau misalnya tadi kita lihat gitu ya Kak ya, sebenarnya kamu sangat kasihan banget. Aduh. Satu, suaminya meninggal. Terus habis itu udah suaminya meninggal disalahin pula sama anaknya. Iya, betul. Tapi memang kalau misalnya ukurannya seperti itu sih, ada lah penilaian kesalahpahaman dari anak itu wajar. Betul. Karena memang semasa papahnya masih ada, memang kedekatan yang intens sekali tuh Luna dengan papahnya dibanding dengan mamanya. Karena kan mamanya sibuk skincarean, Bu. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Gitu. Lihat bagaimana ciwi-ciwi beradu acting dengan Onyo. Tapi kita lihat Echa Aura dulu ya. Nah, tapi kayaknya dia serangan jantung Cak abis ini Cak. Oke. Kamera, action. Echa ketemu tuh. Sampai pada nontonnya gitu tuh, teriak-teriak guys. Jangan salah ya. Jangan salah. Masih jualan juga. Oke, anyways, sebelum kita lanjut ke masalah selanjutnya, Echa dan juga Onyo ini untuk Alberti ada hadiahnya. Jadi nanti kalian bisa pilih juara 1, 2, 3, terus juara 1, 2, 3. Oke? Selanjutnya kita lanjut cewek-cewek. Onyo silakan di tengahnya. Nih kali ini giliran Onyo guys. Dia akan beradu acting dengan ciwi-ciwi. Seneng banget berantem. Wes. Kalian harus jadi cewek yang bisa menenangkan dia biar menyelesaikan segala sesuatunya dengan berantem. Ibaratnya kamu Hulk gitu loh. Nah. Sudah siap dengan versi kalian masing-masing ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Siap ya? Nih. Let's go. Let's go. Aku habis berantem nih kan. Aku mau berantem udah emosi banget, kamu harus tahan biar pokoknya nggak jadi berantem. Panggil nama aja, oke nggak apa-apa. Yuk 1, 2, 3. Stop, jangan berantem. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kamera. Action. Aduh HP oke Min udah tinggal 7% lagi nih. Jangan sampai dong. Sumpah teriaknya kenceng banget.